Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih dengan materi yang sama tentang statistik. Ya, adik-adik di rumah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi pada data kelompok. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasar kita masih sama, namun IPK-nya yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Namun pada pertemuan kali ini kita lebih memfokuskan pada menyusun tabel distribusi frekuensi atau menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, atau saya singkat TDF ya. Iya, apa itu tabel distribusi frekuensi adik-adik? Kita lihat ya, di tabel distribusi frekuensi merupakan penyajian data secara ringkas dari sebuah data mentah dalam jumlah yang banyak ke dalam bentuk tabel dengan mendistribusikan data ke dalam kelompok-kelompok atau kelas-kelas sehingga dapat memberikan informasi yang jelas dan baik. Jadi tabel distribusi frekuensi ini dikhususkan untuk data dengan jumlah yang banyak. Kita akan meringkas penulisannya ke dalam tabel dengan kelompok-kelompok atau ke dalam kelas-kelas tertentu atau kelas-kelas interval. Kita lihat contohnya ya. Jadi ini contoh dari tabel distribusi frekuensi. Ini adalah ukuran dari panjang benda, ada 100 benda yang diukur panjangnya dalam satuan sentimeter. Jadi kita lihat kelas yang pertama 71 sampai 80 itu ada 2. Jadi frekuensinya ada 2, berarti ada 2 benda yang panjangnya antara 71 sampai dengan 80. Jadi 71 sampai 80 ini yang dinamakan dengan kelas interval ya, dinamakan dengan kelas interval. Kemudian yang kedua 81 sampai dengan 90, berarti di situ ada frekuensinya 4, berarti ada 4 buah benda yang panjangnya berkisar pada 81 sampai dengan 90. Kemudian 91 sampai 100 ada 25, 101 sampai 110 itu ada 47, 111 sampai 120 ada 18, dan 121 sampai 130 itu ada 4. Kalau kita jumlahkan frekuensinya ini totalnya ada 100. Jadi ini adalah panjang dari 100 benda yang diukur dalam sentimeter. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi? Jadi, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data atau membuat statistik jajaran. Jadi data mentah ini yang belum terurut, yang masih acak, kita urutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Ya. Jadi data terbesar disebut dengan X-max, kemudian data terkecil itu X-min atau X nilai minimum. Jadi setelah kita mengurutkan, kita akan menentukan rentang. Rentang itu diperoleh dengan mengurangkan antara nilai maksimum dengan nilai minimum dari data yang sudah kita urutkan. Jadi gunanya mengurutkan data itu agar kita mudah untuk melihat mana data yang terbesar atau data maksimum dan data minimumnya. Yang langkah ketiga adalah menentukan banyaknya kelas atau jumlah kelas dengan menggunakan rumus Stargess atau kaidah empiris Stargess ya. Jadi rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N kita ganti dengan jumlah data. Jadi misalnya datanya ada 40, maka kita akan mencari nilai dari log atau logaritma 40. Banyaknya kelas, adik-adik, banyaknya kelas ini kita menggunakan bilangan bulat. Jadi ketika kita menghasilkan bilangan desimal atau bukan bilangan bulat, maka kita akan membulatkannya ke atas. Jadi sekali lagi, banyaknya kelas bukan dalam bilangan desimal tetapi selalu dalam bilangan bulat ya. Setelah kita menentukan banyaknya kelas atau jumlah kelas, kita menentukan panjang kelas atau panjang interval kelas ya. Panjang kelas itu adalah atau kita simbolkan P itu adalah pembagian atau perbandingan antara rentang dengan banyaknya kelas yang sudah kita dapat pada poin sebelumnya. Jadi panjang kelas kita simbolkan dengan P, kemudian rentang R, banyaknya kelas K, maka P sama dengan R per K. Seperti yang tampak di monitor adik-adik. Nah, setelah kita peroleh jumlah kelas atau banyaknya kelas dan panjang kelas, maka kita akan membuat tabel distribusinya. Kita akan membuat kelas-kelasnya. Nah, kelas interval yang pertama itu ya, kelas interval pertama itu diambil dari nilai minimum dari data yang sudah kita urutkan tadi. Jadi bisa mengambil nilai minimumnya atau nilai terkecil, atau bisa juga mengambil nilai di bawahnya. Yang jelas ya, pada
kelompok-kelompok yang akan kita susun nanti, semua data akan tercover. Tidak ada data yang tidak akan masuk pada kelas yang akan kita buat. Nah, setelah kita membuat kelas-kelasnya, kita menentukan frekuensinya, ya, menentukan frekuensi. Jadi kita melihat pada data mentah yang sudah kita urutkan, misalnya pada data kelas 71 sampai 80 ada berapa data yang termasuk pada kelas itu. Itu nanti yang akan kita isikan pada kolom frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi terdiri atas kelas interval dan terdiri atas kolom kelas interval dan kolom frekuensi. Kita lihat contohnya. Jadi berikut ini adalah data ulangan matematika dari 40 orang siswa kelas 11 IPA. Kita lihat datanya. Datanya masih data acak, ini yang saya bilang data mentah tadi. Ya. Maka kalau kita mau membuat tabel distribusi frekuensi atau TDF-nya, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan data. Jadi kita urutkan datanya, ini adalah hasil pengurutan datanya, ya. Kita lihat nilai minimumnya 32 dan nilai maksimumnya 91. Selanjutnya kita menentukan rentang. Rentang adalah selisih dari nilai maksimum dengan nilai minimum. 91 dikurangi 32 hasilnya 59. Langkah berikut adalah menentukan banyaknya kelas atau jumlah kelas. Jadi kita tentukan tadi N-nya 40 siswa ya, tadi maka N-nya adalah 40. Jadi kita masukkan ke rumus Target tadi, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N ya. Maka hasilnya di sini kita lihat sudah diberikan di sini bahwa nilai dari log 40 adalah 1,602, maka K-nya itu adalah 6,2866. Kita bulatkan ke atas menjadi 7. Jadi sekali lagi banyaknya kelas selalu menggunakan bilangan bulat. Yang berikut adalah panjang kelas. Panjang kelas adalah perbandingan antara rentang dengan banyaknya kelas. Jadi 59/7 didapat 8,42, kita bulatkan ke atas menjadi 9. Yang terakhir adalah menentukan kelas interval. Jadi kelas interval, kita sudah mulai menentukan kelas interval mulai dari kelas interval pertama. Tadi nilai minimumnya adalah 32 ya, nilai minimumnya adalah 32. Kemudian panjang kelasnya 9. Jadi kita mulai dari 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi 32 sampai dengan 40. Itu panjang kelasnya adalah 9. Nah, kita lihat bagaimana TDF-nya terbentuk. Nah, ini adalah tabelnya. Tabel distribusi frekuensinya. Jadi ternyata ada 1, 2, 3, 4, ada 7 kelas. Seperti yang tadi ya, cocok dengan banyaknya kelas yang tadi. Jumlah kelasnya ada 7, maka TDF yang kita buat juga ada 7 kelas dengan panjang kelasnya adalah 9. Nah, ini frekuensinya ya. 32 sampai 40 itu frekuensinya 2, 41 sampai 49 2, 50 sampai 58 6, 59 sampai 67 16, 68 sampai 76 ada 9, 77 sampai 85 2, dan 86 sampai 94 3. Nah, kita lihat. Nah, pada tabel distribusi frekuensi ada yang disebut dengan batas bawah kelas. Kita lihat fokus kita pada kelas interval pertama. Pada kelas interval pertama, 32 ini disebut sebagai batas bawah kelas atau kita simbolkan BB ya, batas bawah kelas. Selanjutnya 40. 40 adalah batas atas kelas atau BA. Kita simbolkan BA ya, atau kita singkat BA. Kemudian ada yang disebut tepi bawah kelas ya. Tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurangi 0,5 ya. Batas bawah dikurangi 0,5. Tadi batas bawahnya 32, maka 32 dikurangi 0,5 adalah 31,5. Yang berikut tepi atas. Tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Maka tadi batas atasnya 40, maka 40 ditambah 0,5 hasilnya 40,5. Maka untuk kelas interval pertama tepi atasnya adalah 40,5. Yang berikut adalah nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas interval pertama itu adalah 1/2 dari batas bawah ditambah batas atas.
ya, batas bawah ditambah batas atas dibahagi 2. Jadi batas bawahnya 32, batas atas 40, jadi 32 ditambah 40 hasilnya 72, dikali 1/2 atau dibahagi 2 hasilnya 36. Jadi nilai tengah dari kelas interval pertama adalah 36. Yang berikut panjang kelas ya. Panjang kelas ini adalah rumusnya ada 2 ya. Yang pertama tepi atas dikurangi tepi bawah. Kalau kita pakai tepi atas dan tepi bawah langsung kurangkan 40,5 dikurangi 31,5 maka hasilnya 9. Atau cara yang kedua kita bisa menggunakan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Jadi 40 dikurangi 32 ditambah 1 hasilnya 9. 9 jadi cocok dengan atau sama dengan hasil yang kita peroleh di sini ya, 9. Jadi kalau misalnya adik-adik ternyata mendapatkan panjang kelas yang salah, yang berbeda dengan perhitungan tadi, artinya adik-adik ada yang keliru pada kelas intervalnya. Oke. Jadi sebagai latihan ya, sebagai latihan adik-adik, saya sudah mengirimkan pada Google Classroom LKPD yang harus adik-adik kerjakan. Di situ berisi latihan untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Oke, jadi ini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran yang normal, itu pembelajaran dengan bertatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.